A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan nurul junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di akhirat kelak nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan kepada kita syafaat beliau dan beliau mengakui bahwasanya kita adalah umat. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Eli Suraya SAGMPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Magang Uswari Domoran dengan NIM 201230-224. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sedikit tentang apa yang berkaitan dengan bahasa Arab. Tetapi sebelum kita melanjutkan kepada materi, sering saya sampaikan kalau saya memulai pelajaran, kita harus memperbaiki niat kita dulu. Apa sebenarnya niat kita untuk belajar itu? Apakah niat kita cuma untuk datang baik, datang saja ke kelas, selesai kita balik, ataupun dengan niat yang lain? Kenapa? Karena apa yang kita niatkan itulah nanti yang akan kita dapatkan. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan itu dalam kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah? Beliau menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sampai akhir. Sesungguhnya itu didasari ataupun sesungguhnya pekerjaan itu didasari dengan niat kita. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan apa yang kita niatkan itu nanti akan kita dapatkan. Kalau kita niatnya dapat cuma menghadiri saja perkuliahan itu, maka nanti akan kita dapatkan kehadiran saja. Itu tidak akan dapat tergantung kepada diri kita. Begitu juga yang kedua, setelah kita memperbaikinya yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, maka kita harus memperjuangkan ilmu tersebut. Kita harus menyerahkan seluruh jiwa raga kita, pikiran kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kenapa? Arab Batak mengatakan seperti ini. Al-ilmu la yu'tihi kulluhu hatta tu'tika kulluka. Ilmu itu tidak akan bisa engkau dapatkan sebelum engkau menyerahkan dirimu kepada ilmu tersebut. Kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, serahkan jiwa raga kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ayat sekali yang saya banggakan, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar ataupun awal yang berkaitan tentang fi'il dan pembagian fi'il. Oke, ada sekali yang pertama. Dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il, ada namanya isim, ada namanya huruf. Yang pertama insya Allah kita akan membahas tentang fi'il. Yang pertama, fi'il. Kita kenal dulu apa itu fi'il. Fi'il atau biasa orang menyebutkan ini namanya fi'il. Ada juga namanya ismun. Ada juga namanya harfun. Ini yang tiga ini dengan arti yang berbeda. Yang pertama, kita tengok dari segi fa'il. Fa'il ini kalau orang mengatakan banyak itu asal kata dari fa'ala. Berarti ini isim dan huruf. Fi'il ini biasa diartikan orang dengan kata kerja ataupun pekerjaan kita. Isim ini benda. Kalau huruf ini biasanya dengan orang kata sambung. Kenapa? Nah, kemudian fi'il dia kata kerja.
Berarti segala yang bersangkutan dengan pekerjaan kita itu dinamakan masuk kategori fi'il. Tetapi semua yang kita kerjakan itu, benda yang kita kerjakan itu, dia kita kategorikan kepada isim. Tapi kalau huruf itu nanti beda. Kenapa? Huruf ini adalah kata sambung menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lain ataupun menyambungkan kalimat yang satu kepada kalimat yang lain. Oke, yang selanjutnya fi'il. Kita hapuskan yang dua, kita tinggalkan fi'il. Kita hapus isim. Kita akan sekarang membahas yang namanya dengan fi'il. Apa sebenarnya fi'il? Fi'il itu dibagi menjadi tiga. Ada namanya madhi, ada namanya mudhari', ada namanya amar. Amrun atau benar. Madhi, mudhari', amar. Ada tiga pembagian ini. Ketika orang menyatakan kepada kita berapa fi'il, maka terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari', ada namanya fi'il amr. Kita bahas yang pertama, fi'il madhi. Sebelum kita membahas ke madhi, kita harus tahu dulu ini apa. Ini fungsinya apa? Ini. Yang fi'il ini. Dan ini kan dua kalimat. Yang pertama ada namanya fi'il. Kalimat kedua ada namanya madhi. Fi'il madhi. Tadi saya terangkan bahwasanya fi'il itu segala yang berkaitan dengan fi'il, dia bentuknya pekerjaan. Kemudian berarti kita udah paham pekerjaan. Kalau ini apa? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Kalau dia madhi, dia itu mengacu kepada waktu pekerjaan yang dilaksanakan kapan. Kalau dia madhi, ini bentuknya lampau ataupun sudah selesai. Misalnya, akulu fi waqtil madhi. Kemarin saya makan, kata saya. Seperti itu. Contohnya apa contohnya fil madhi? Yang pertama ada contohnya itu seperti kharaja. Kenapa? Rata-rata fi'il madhi itu dia akhirnya itu hasil. Kenapa? Disebutkan di dalam bab pertama dalam matan ajrubnya fa'amal madhi maktubul akhiri apa saja. Fi'il madhi itu bakal pernah berubah. Dia nggak bakal pernah jadi dhamma, nggak bakal pernah jadi kasroh. Lagi sukun. Kenapa? Kata dia sudah ditetapkan menjadi bab. Contohnya kharaja ini. Fafi'il lam itu semua kita tahu. Yang kedua, apa contohnya? Nakhala. Kharaja tadi masuk, artinya masuk. Nakhala artinya keluar. Kharaja artinya keluar. Nakhala artinya masuk. Berarti keluar, masuk itu. Ini juga sama. Dia fathah. Akhirnya juga dikatakan selama. Itu contoh singkat dari fi'il madhi. Selanjutnya kita bahas contoh yang kedua, yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau dia fi'il mudhari', dia waktunya itu al-hal wal istiqbal. Sekarang dan akan datang. Inilah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini mempunyai ketentuan supaya dia itu sah menjadi mudhari'. Kalau fi'il madhi tadi cuma dakhala, cuma itu saja, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kalau jadi fi'il mudhari' ini harus ada penambahan. Itu perbedaannya. Yang pertama, fi'il mudhari' itu supaya sah dia menjadi fi'il mudhari' asli harus dimasuki dengan huruf mudhari'. Itu ketentuannya. Harus dimasuki huruf mudhari'. Huruf mudhari' itu ada 4. Yang pertama alif, nun, ya, ta.
Alif, nun, ya, ta, 4. Ketika huruf ini memasuki kepada sebuah kalimat, maka dipastikan kalimat tersebut insya Allah dia akan masuk ke dalam kategori fi'il mudhari. Kenapa? Karena syaratnya memenuhi. Terpenuhi syaratnya. Pertama, kita coba buat contoh fi'il mudhari yang dimasuki huruf mudhari. Ada bisa buka contoh? Tidak Pak. Biasa baik. Nah, seperti dakhala tadi ya, dakhala contoh pertama. Dakhala ini masih mandi. Iya Pak. Coba kita ubah dia ke mudhari dengan ketentuan dimasuki salah satu huruf mudhari. Nah, Iya Pak. kita coba buat ya. Iya Pak. Iya dulu Pak. Jadi hulu yang awalnya dia pakai yang tadi fathah kita ganti dengan dom. Jadi hulu huruf mudhari, kemudian ini fi'il mudhari. Oke, kemudian apa lagi? Kharaja menjadi ya berwujud sama begitu juga dengan yang lain. Intinya dimasuki dengan huruf mudhari, kemudian huruf terakhirnya itu harus didomahkan. Oke, itu contoh singkat aja untuk fi'il mudhari. Yang selanjutnya fi'il amal. Fi'il amal. Beda amar sama amal. Beda ya. Kalau dia amar itu perintah. Kalau dia amar juga nama orang. Cuma tinggal kita bilang baik amar sama amar. Kalau dia amar itu perintah. Kalau dia amar itu apa? Umur. Yang to. Oke, fi'il amar. Kalau dia fi'il amar itu biasanya dia itu akhirnya disukunkan. Akhir kalimat tersebut disukunkan, kemudian ditambahi dengan alif di awal kalimatnya. Nah, contohnya, seperti itu. Amar ini terjadi, kalimat amar ini perintah. Contohnya, udkhul. Artinya apa? Artinya udkhul. Apa arti udkhul? Arti udkhul ini adalah masuklah, bentuk perintah. Masuklah. Seolah-olah kita dipaksa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Apalagi betul. Bunuhlah. Nah, disuruh membunuh. Contohnya apa lagi? Ijlis, duduk. Ijlis, duduk. Nah, seperti intinya awalnya itu ditambah dengan hamzah ataupun alif, kemudian akhir daripada kalimat tersebut disukunkan. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya sudah paham? Paham. Ya? Paham. Paham? Paham. Pahimna. Izin tanya Pak, boleh Pak? Silakan. Jadi fi'il amal itu kan ditambah alif dan disukunkan huruf akhirnya. Tadi contohnya hulu, uktul dan lain-lainnya lah. Jadi kalau untuk barisnya bisa berubah dari kita dewe apa ada ketentuan. Yang tadi kan hulu, uktulu, yang terakhir ijlis. Yang alifnya baris kasro. Itu tuh ada ketentuan atau tidak? Oke. Yang pertama itu menyesuaikan. Kenapa? Karena setahu saya disebutkan di dalam kitab Matsur al-Jumiyah, karena itu masih kitab dasar ataupun mungkin ada di kitab yang lain. Kalau yang saya baca itu cuma kita menyesuaikan kecocokan huruf tersebut. Seperti tadi ijlis, tak mungkin kita buat ijlas kan? Nah, seperti itu. Uktulu tak mungkin
kita buat uktuli kecuali kita mengganti domir tersebut. Kalau kita mengganti domir tersebut, kemungkinan dia berubah. Contohnya, ijlis. Ini kan contohnya ini mufrad, ijlis. Ijlis ini di dalam kalimat ini tersembunyi anta. Anta, ijlis. Walaupun tidak disebutkan antanya, kita tahu tunjukkan ini untuk siapa. Tunjukkan ini untuk seseorang, kemudian seseorang itu berjenis kelamin laki-laki. Inilah kayanya dalam surat itu. Bisa membaca yang tidak ditulis. Kemudian, tadi pertanyaan saudara kita, apakah ini bisa berubah dari kita ataupun berubah dari ketentuan kita? Seperti itu kan? Kalau setahu saya, kita tinggal menyesuaikan. Yang saya tahu bahwasanya kita menyesuaikan, kemudian huruf akhirnya itu kita sebutnya. Kenapa? Wal amru majazumun abadan, bahwasanya fi'il amar itu disukunkan selama-lamanya. Jadi tergantung kepada kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya kita tahu perbedaan ini semua, insya Allah dapat kita amalkan dan akan kita pahami. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon minta maaf. Kepada saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.